Aduh, Paul, aduh kamu kelamaan. Hah? Udah selesai, Mas. Ini rambutnya juga kurang di roll gitu, kayak bibir saya loh gitu, di roll gitu enak. Apalagi ini Pak Dekaji nih luar biasa kalau udah make up ini sampai bakar kemenyan dulu loh biasanya. Wah. Biar cantik ya Mas Tuku. Harus kalau dirimu sih nggak usah di make up udah cantik. Kecuali diriku tuh perlu harus make up tebel 2 cm. Loh. Mas. Ya ampun, ini udah mulai ini. Udah on air kan? Udah kan? Ada suara ini tikus, mulai nih. Ada suara tikus got ini ya. Biasa, aromanya tikus gotnya udah nyampe sini. Ini kebiasaan nih si Monyong nih. Ada yang jidat licin dikit aja main sikat-sikat aja. Kerja lo kerja. Bagian gajian aja cepet lo, bagian kerja lambat. Kasihan dia kalau nggak saya temenin malah banyak dosa dia. Ayo kita temenin aja. Ngomong dosa. Kamu ikut nggak? Ikut, itu ada Monyong sampah kerja. lewat sekalian. Ya. Iya, lama amat. Udah mulai dari tadi kan? Nih, mulai nih. Ini apa? Pemanfaatan jabatan tuh begini nih. Ini kaleng kerupuk kalau ngomong saya naik sendiri. Bukan mau krimnya jangan sentuh. Bro, aja megang tadi. Ini kan sudah seperti saudara. Mana ada seperti saudara mukanya ngarep kayak gini. Tinggal diresmikan ke kantor KUA situ. Diresmikan apa? Jadi apa? Jadi antar majikan dan sopir. Kerja nih. Ini kan model nih luar biasa nih ya. Waduh, keren Mbak, ya? Temen-temen nggak komplain, Mbak? Enak, Pak. Ngobrol sama dia pegel begini. Kayak ngobrol sama pohon asem. Enak aja. Nih anggur ini ibarat pohon. Apa tuh? Kalau kamu baru. Apa? Batu nisan. Nah, sekarang kita sapa dulu. Dikatain batu nisan sama bonggol kunyit. Gak apa-apa, tenang aja. Kita sapa dulu penonton. Harus. Yang sebelah kanan dari mana? Subang, ya. Yang dulu tadi dari mana? Untuk Paul, kamu nyampe di sana. Orang tinggi ngomongnya kayak gimana? Iya. Pep, ini bintang tamu loh, dihormati loh. Pegang. Gak apa-apa, Mbak, gak apa-apa, sini aja. Siapa yang sebelahnya? Oke, yang kuning dari mana? Baik, tema kita pada malam hari temanya Go Internasional. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Paula Verhoeven. Verhoeven. Ini Verhoeven itu ada Belandanya, ada Jerman, sedikit gitu Pep. Jadi umpama dia ini orang mau duduk kursi digeser. Wah. Temanya Go Internasional, Mas. Iya ini. Lah ini go to hell malahan. Pergi ke neraka malahan. Orang mau duduk kok nggak boleh gitu loh. Bikin malu. Iya. Kembali ke loh, asemi. Malah ngobrol dewe. Lo bawa acara aja, terserah. Gue lagi ada penting. Ini lo kembali ke laptop loh. Sugeng Dalu Paula Verhoeven. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Ngobrol. How are you tonight? Sugeng Dalu. Lu nggak sopan lo nyolek. Pinter bahasa Jawa toh. Saya orang Semarang kebetulan. Oh Semarang. Semarang. Pak D. Sebelum Manyaran tuh loh. Pak D. Ntar dulu. Gua pengen tepuk tangan buat Semarang. Kenapa? Karena melahirkan sesuatu yang sangat indah. Dari yang indah sampai yang terbusuk lahir di sana. Kembali ke
Untuk Paul ya. Paula, Mas. Paula. Lah kan dipanggil Paul, kalau panjangnya Paula. Ya, disatuin. Nama Mas. pendeknya Paul. Belum lama ini dunia fashion kehilangan seorang perancang busana ternama yaitu almarhum Ramli. Nah, kabarnya dirimu termasuk salah satu sahabat terdekat beliau yang merasa sangat kehilangan. Sedekat apa sih dirimu dengan Ramli nih, monggo? Sebenarnya Mas Ramli udah seperti sebagai bapak angkat saya di Jakarta. Ya, jadi kedekatan saya udah seperti kayak bapak dan anak. Saya panggil beliau Dedi. Bukannya namanya Ramli. Itu sebutan kasih sayang papa. Dedi, nah, kalau kamu kan nggak pakai D, cuma Dad aja. Metong dong. Ya, terus. Saya mewakili para model dan seluruh rekan-rekannya sangat berduka cita karena memang beliau itu udah menjadi udah menjadi istilahnya udah senior di dunia desainer ya, di dunia fashion. Dan banyak sekali karya-karya yang dia lahirkan gitu, dan juga banyak sekali model-model yang berkarir dari awal itu bersama Mas Ramli gitu. Balik ke laptop. Kabarnya almarhum orang pertama yang membawamu terjun ke dunia model. Gimana ceritanya? Awal karir saya sebenarnya mengikuti salah satu pemilihan sampul majalah. Pep, jangan nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Kamu biasa aja. Antusias gue mah. Antusias tapi nggak usah matanya sambil keluar kayak gitu dong. Mata keluar, mulut tuh keluar tuh. Wah, dengerin dulu, ini inspiring loh. Iya. Inspiring. Yang benar. Jadi awal karirnya memang berawal dari kompetisi suatu majalah. Namun untuk pertama kali Mas Ramli juga mengadakan perlombaan tiap tahun sih, pemilihan model Indonesia. Jadi ya saya bilang Mas Ramli sangat berperan dalam karir saya untuk pertama kalinya. Oke. Pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan kepada pemirsa di rumah maupun studio. Don't go anywhere, stay tune on me. I'll be back. Tetap di Bukan Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa. Subhanallah ya. Kembali ke laptop. Masih untuk Paula ini. Luar biasa ya. Tinggi, cakep, cerdas, cermat, 3B. Brain, behavior, beauty. Ini juga 3B nih. Bau badan banget. Dia Top. 3B. Apa nih? Bener-bener blow on. Ini D3 ini. Dari dulu duduk. Talk about go internasional nih. Selama 3 tahun terakhir dirimu kan berlenggang di dunia catwalk nih. Cat itu kucing, walk itu jalan. Itu kucing garong ya. Internasional nih. Pernah merasa canggung nggak? Kan kucing garong. Iya. Pernah merasa canggung atau minder nggak saat bersanding dengan top model dunia nih? Monggo. Kalau minder enggak. Kebetulan saya bersyukur punya dapat kesempatan satu panggung dengan supermodel dunia, Carmen Kass. Nggak usah diceritakan itu, aku jadi malu. Dan satu lagi ada juga. Kamu tuh model Bakia, tahu nggak? Dan satu lagi mirip kayak Mas Tuko, Andre Pejic itu model yang cowok tapi dia pakai baju perempuan. Androgenik namanya. Androgenik. Itu kan hanya acting di panggung. Iya, itu keren banget Mas Tuko. Bayang dia pakai baju cewek dibentuk kayak apa ya? Itu kan acting di panggung tapi aslinya kan enggak salah itu. Lagi lah pokoknya. Baju normal aja morat marit bentuknya. Next terus. Iya, itu Andre Pejic itu salah satu yang lagi happening. Dia orang Australia. Ya, cuman dia sekarang tapi dia sekarang base di London sama di New York. Ya. Di New Yorknya RT berapa dia? RT 10 New York kayaknya. Karto Hadiningrat. Saya di Australia lah, saya kuliah di Australia National University saya. Ngambil jurusan bahasa saya. Bahasa kanguru sama koala.
Kembali ke laptop. Mas, maaf ya, maaf. Sebetulnya saya mau ngomong cuman apa ya, tadi nggak enak awal nih. Mas Tukul ternyata dulu tuh model juga. Model apa? Ini serius, ini serius. Tapi ada buktinya loh. Mau tahu nggak? Ini buktinya. Pep, jangan dibohong-bohongin. Keren ya? Keren. Dan ini alhamdulillah begitu masuk pendaftaran dia langsung diusir. Ini jangan dibuang, ini taruh di rumah saya. Oh iya, nanti disimpan ya Mas ya? Bagus, ya. Simpan. Oh, ini luar biasa. Ini menghasilkan triliunan loh, ini jangan sembarangan. Ini bahaya ini. Lumayan, Ya. buat tongkrongan tikus. Kembali ke laptop. Dirimu menjaga hubungan baik nggak dengan model-model internasional yang dirimu kenal di catwalk nih, monggo. Iya, kita selalu keep in touch. Kayak misalnya saya selalu tinggal di sana 2 bulan, balik ke Jakarta sebulan. Jadi memang selalu jaga hubungan Jalan baik. kaki. Iya. Hah? Jalan kaki. Ya, tapi saya senang salut keluarga. Terus Iya. next ada lagi? Iya itu aja Mas Tukul. Oke, masih untuk Paula lagi. Saya dengar dirimu ada rencana untuk merambah dunia modeling Eropa dan Amerika ini. Kenapa sih? Emang berkarir di sini tidak cukup atau? Itu harapan sih sebenarnya, harapan kedepannya kepengen mencoba hal baru ya seperti di Eropa dan Amerika gitu. Ya kalau ada kesempatan ya bersyukur sekali, kalau memang belum ya mungkin nanti generasi-generasi berikutnya akan melanjutkan perjuangan para model Indonesia. Ya. Luar. Pemirsa, malam ini saya kedatangan seorang anak negeri yang sukses membangun kerajaan bisnisnya di negeri orang. Seperti apa kisahnya? Yuk kita lihat cuplikannya yuk. Iwan Sunito, pria kelahiran Surabaya ini berhasil menguasai bisnis properti di benua Australia. Pria yang besar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini ternyata pernah mengalami masa-masa yang menyedihkan. Memiliki nilai yang terbilang buruk sampai tidak naik kelas pernah dialaminya. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Sydney. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, beliau akhirnya merintis karirnya di negeri orang hingga akhirnya menjadi sukses seperti sekarang ini. Menurut saya dia sebagai seorang entrepreneur, dia seorang yang mengagumkan. Mengapa? Karena dia orang Indonesia yang bisa masuk ke kota Sydney dan menjadi salah satu raja real estate di sana. Yang saya tahu Pak Iwan itu sangat dihormati di lingkungan elit politik Australia. Ya. Jadi idealismenya tinggi ya. Jadi walaupun udah tinggal di Australia, udah sukses di Australia, tapi hatinya masih di Indonesia dan dia selalu ingin berbuat sesuatu bagi Indonesia. Kini beliau memiliki perusahaan properti bernama Crown Group yang menjadi salah satu pengembang perumahan terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Sydney. Penasaran dengan kisah hidup pengusaha sukses ini? Sesaat lagi di Bukan Empat Mata. Pemirsa, langsung aja kita sambut Bapak Iwan Sunito. Saya ada sedikit oleh-oleh dari krokodil Dundee. Iya, terima kasih. Paul Hogan ada tulang buayanya. Wow, terima kasih. Pakai dong. Dipakai Mas. Dipakai dong. Yang depan mana, yang belakang mana? Ini yang depan. Oh, yang depan. Oke, luar biasa. Wih. Pas ya. Ada krokodil Dundee, ini penjinak binatang, ada kudanilnya di sini luar biasa. Luar biasa. Terima Penonton. kasih, ya. Sekarang dia teduhnya 2, atas teduh, bawah teduh. Pak Imam, silakan duduk. Nah. Silakan. Hai. Good to see you. Luar biasa. Nah, duduk. Kembali ke laptop.
Good evening, Mr. Iwan Sunito. How are you tonight? I'm really good. Very good. Yes. I like can speak English. Yes. Wow. Mas Tukul, let me introduce my team over there. Hey, Connolly. Oh, thank you. Thank you. Oke. Malam juga, thank you. Luar biasa. Ini bersama sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Thank you. Wow. Keren ya. Direktur pemasaran kita. Oh, luar biasa. Nanti kapan-kapan saya keluarga ke Sydney ya. Iya. Oh, thank you. Oke. Langsung aja nih Pak. Saya dengar Bapak ini dulunya pernah tinggal di hutan Kalimantan ini. Gimana ceritanya sampai akhirnya bisa menjadi raja metropolitan di negeri kanguru? Tak sebut maaf ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Dulu saya lahir di Surabaya, besar di Pangkalan Bun, hutan. Tapi saya bukan orang hutan. Iya. Nyebut-nyebut Pak nggak enak sama dia, Pak. Terima kasih Bapak. Dan itu memori yang sangat indah karena rumah saya di atas air. Wah. Kalau di bawah air nggak mungkin ini, Pak. Nggak mungkin. Iya. Next. Oke. Jadi, dan saya selalu kalau berkata pada orang bule di Australia, dia bangga kalau rumahnya waterfront. Oh, nah ini waterfront. Saya bilang, what the itu- meaning waterfront? Di atas air. Oh, ya. Nah, itu. Sorry, pemandangan air. Iya. Tapi saya bilang rumah saya on the water. On the Di water. atas air, Oh. jauh lebih luar biasa. Iya. Nih. Next. Oke. Setelah itu sekolah saya dari SD, SD di Pangkalan Bun, Kalimantan. Tahu kan ya Kalimantan di mana Oh, ya, Mas Tukus, ya? pasti ngerti. Kemarin habis sama Pak Gubernur Teras Nalang saya wawancara. Ya. ngobrol. Kalimantan sebelahnya California. Gitu. Iya, ya Kali Krukut juga deketnya. Orang ditanyain. Iya, cuma 17 jam dari California gitu ya. Dari sana sekolah itu indah sekali pengalaman gitu karena betul-betul di belakang rumah kita hutan, di belakang juga banyak monyet gitu ya. Telat gua. Kena terus Mas. Terus, Pak, telat. Setelah itu SD, SMP, SMA sekolah saya berantakan. Madrasah ya dulu yang. Jadi kalau orang lain lulus, saya lolos setiap tahun. Wah. Jadi naik nilai 5, 6 sampai nggak naik kelas. Wah, bagus itu. Bagus. Dengan adanya dia tidak naik kelas kan akhirnya bisa introspeksi diri, akhirnya bisa belajar. Makanya jangan orang merasa sempurna, merasa hebat, jangan merasa kurang. Jadi kamu akan lebih terus. Iya. Next. Nah, lalu tabrakan di Bali, sepeda motornya hancur sampai separuh. Sama tanker truk. Wow. Truk tangki. Enak Kesalahan juga itu Mas Tukul karena sebelumnya ada dosa. Biasa anak muda ke Bali selalu cari di sungai-sungai orang Mandi. Mandi terus mancing di situ. Tabrakan di Bali 5 hari, setelah itu dikirim ke Sydney, Australia, dan di situ mulai saya bosan dibilang orang bodoh. Berubah dari situ belajar, lulus Universitas of New South Wales dengan gelar honors degree, dapat penghargaan sebagai desainer yang terbaik, berbisnis di sana. Sampai hari ini, sampai sekarang mungkin ini untuk sekedar informasi Mas. Kita punya proyek 28 triliun. Dan 28 triliun itu kalau dibelikan kuaci. Bibir bisa kemana-mana. Benar. Dan saya merasa bangga karena sebagai orang, sekarang koran-koran Australia berkata bahwa kita salah satu perusahaan yang berkembang sangat tercepat dan yang terbesar di New South Wales. Saya pikir bahwa waktunya
kita bisa berkata bahwa Indonesia bisa. Amazing, amazing, wonderful, incredible, splendid. Kembali ke lab. Masih untuk Pak Iwan lagi nih, sebentar untuk Paula ya. Inspiring juga ya sama-sama. You're doing great job. Kabarnya dulu saat akhirnya Bapak memutuskan untuk pindah ke Australia, Bapak juga sempat menjadi seorang tukang cuci piring dan bartender nih. Bener nggak tuh Pak? Monggo. Bener Mas. Waktu saya sekolah, saya pikir saya mau berusaha sendiri daripada tergantung orang tua. Jadi di Australia kita kerja di restoran cuci piring 10 jam satu hari, dikasih $3 1 jam, selesai itu bau bajunya. Apanya? Bau, karena piring itu kan kotor Mas. Pernah nggak Mas Tukul cuci piring? Wah sering sampai sekarang. Sih, saya ini rajin bekerja, saya senang kerjaan apa saja saya paling senang. Benar. Orang kalau rajin bekerja, Iya. Pak hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Karena rajin akhirnya jadi pandai. Next, oke. Setelah itu juga pernah kerja di bartender untuk kasih orang di pub ya, di pub. Pub. Yang botol dilempar-lempar tuh. Ya kayak Tom Cruise gitu lah ya, cuma Pub apa nih Pak? Pabrik atau apa nih? Alah pura-pura nggak ngerti aja lupa. bar gitu lah, bar ya. Kamu kan pernah jadi botolnya Mas Arif. Bener, gua jadi botol. Gua kenal sama dia kan jadi bukan botol. Good. Nice. Ya, setelah itu dari situ saya mulai waktu sekolah arsitektur ya, gambar-gambar gitu ya, dan saya mulai gambarin proyek-proyek orang lain kecil-kecil, nggak dibayar pun saya kerjakan karena saya pikir pengalaman. Mulai dari nggak dibayar kecil, mulai bikin proyek besar. Satu saat saya pikir saya mau jadi property developer. Amazing. Ini bisa. Care and share apalagi yang akan diberikan oleh Pak Iwan Sunito sangat luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap dibuka not. Oke masih di bukan Bat. Yang dari Subang masih semangat. Mana suaranya? Jakarta, Semarang. Kembali karena untuk Pak Iwan ini. Bentar ya Paula ya. Kalau sekarang Ngomongin tema kita go internasional. Go internasional. Dan kamu go to hell ya. Kabarnya walaupun Bapak bisnis properti di Sydney, tetapi desainnya tetap terinspirasi dari model bangunan di Indonesia. Kenapa nih Pak? Monggo Pak. Saya pikir karena orang Australia itu suka banget dengan unsur elemen Bali ya. Yes. Konsep natural, color, dan kayak tempat yang indah dan juga adem gitu Pak. Yes, nyaman. Nyaman. Jadi kombinasi dari East and West tuh Wow. sangat luar biasa untuk kita. Jadi terakhir-akhir ini mereka berkata bahwa Bali in Sydney. Wow. Bukan Made in Bali, tapi Bali in Sydney Mas Tukul. Luar biasa. Jadi mereka senang dengan color, dengan kenyamanan, dengan West ya. Luar. Balik ke lab. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa unit rumah dan bangunan properti di Australia yang merupakan hasil buatan Bapak ini? Kira-kira sudah kira-kira 10 triliun yang kita bangun. Wow. 1.500 unit kita bangun selama 15-16 tahun yang terakhir. Wow. Mungkin Paula mau nanya, satu unitnya berapa US dollar Australia ya? Kalau dolar Australia, why you laughing? Enggak US, Mas. Bukan US, Mas. Dolar Australia, bukan US. Udah, Dolar Australia. ngapain dibenerin? Kenapa? Bertahun-tahun kita malum aja Oh begitu. iya, udah. benar. Mulut dia sendiri ya. Mulut-mulut dia, malu-malu dia, biarin aja. Iya, benar. Apa dolar Semarang ya kan ya? Ya. Untuk Paula. Tadi belum dijawab, Pak. Oh belum dijawab. Iya. Ini monggo. untuk Mas Tukul gratis sih. Ini omongan adalah doa loh. Omongan adalah undang-undang loh nih.
Sekali Belum ucap selesai, tidak Mas boleh. Tukul. Gratis numpang maksudnya. Gratis numpang. Kamu nambah-nambahin aja. Ada yang unik nih dari pengalamanmu menjadi model, kabarnya dirimu harus menggunakan kostum, maaf Pep tak sebut lagi, Nggak apa-apa, orang ya. hutan ini. Dan tetap harus terlihat cantik. Gimana nih ceritanya, monggo? Ya saat itu kita ulang tahun WWF kebetulan. Jadi para modelnya disuruh pakai baju mewakili binatang-binatang yang mungkin hampir punah ya, seperti orangutan, terus kayak gitu jerapah. Ya salah satunya mungkin Mas Tukul jadi penyu gitu. Penyusup deh. Ada panda dan kebetulan saya waktu itu jadi orang utan. Saya juga nggak tahu kenapa desainernya memilih saya sebagai orang utan. Mungkin tinggi kali ya atau apa menurut Mas Tukul kira-kira? Ya mungkin luar boleh seperti orang hutan tapi dalamnya sangat bidadari sekali lah ya. Ya, Dilihatnya itu kalau mikir kan orang hutan salah satu binatang yang eksotis. Nah, mungkin dilihat dari eksotisnya. Iya iya. Oke. Beda sama penguin ya Beb ya, penguin tuh. Iya, sama ada beruang juga itu loh pinguinnya aja. Ada juga pinguinnya. Penguin ada juga. Ada, Ya? Kamu ikut menang Beb. Ada kostum tapir nggak? Nggak ada. Oke, next. Kelewatan itu kayak. Ya. Terus naik. Iya, jadi ya lucu, maksudnya sesuatu yang unik gitu. Jadi kebetulan kita 3 hari berturut-turut karena kalau nggak salah itu ulang tahun yang 50 tahun WWF ya. Jadi perwakilan lah para modelnya untuk jadi binatang-binatang itu gitu. Oke. Terus rencana mau buat apa di Indonesia nih Pak? Kita lagi perkantoran dulu, jadi tim kita datang ke Jakarta khusus dari direkturnya Hake and Connolly, nama kerennya sih Sean Connery. Wow, Sean Kayak James Connery. Wow. James Bond. Ya. Bond di mana-mana ya loh. Utang mulu. Di warung-warung ngebond ya. Ada James Bond ya. Timnya juga Mbak Tias itu anak ambassador kita di Brasil. Wow. Thank you, Brasil. Wah. Ambassador Indonesia. Brasil berapa kali kamu? Brazil, nama kota, nama negara. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang model keturunan India Cina yang berkulit sawo matang dan tinggi semampai. Penasaran dengan pengalaman go internasionalnya? Langsung aja kita sambut Kimi Jayanti. Silakan. Ya. Datang lagi yang tinggi itu. Tambah pegang ngobrol. Pemirsa, Pak Kimi sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat Mata. Oke, masih di Bukan Bat Mata. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa ya. Sukses selalu, asli wong Semarang. Mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang menyusul saya ya. Tunjukkan bahwa kamu bisa juga ya kan. Kembali ke lab. Selamat malam untuk Kimi Jayanti, apa kabarnya? Kabar baik Mas Tukul. Mas Tukul apa kabar? Everything yes okay. Makin manis. Udah, anggap malum aja udah. Kombinasi antara Jawa dan Somalia. Iya. Untuk Kimi nih. Kabarnya saat ini dirimu memiliki hobi baru ini, yaitu menjadi seorang petualang dan mencoba peruntungan bisnis di dunia fashion dan entertain. Emangnya apa ini, monggo ini? Kalau jiwa petualang itu baru datang sekitar 2 tahun belakangan ini, karena emang aku itu the beauty of lover, jadi the lover of beauty, sorry. Jadi ketika aku melihat sesuatu yang indah, aku tuh pleasure, kepuasan sendiri buat aku. Jadi oleh karena itu setelah aku selesai bekerja, biasa aku selalu pergi sama teman-teman ke tempat-tempat yang indah yang ada dalam Indonesia maupun di luar Indonesia gitu. Luar biasa. Gak beda jauh dengan saya ngelihat orang bahagia tuh saya seneng banget ya. Kepengen selalu menjaga kebahagiaan itu selamanya.
Tapi kalau lihat orang sedih, orang susah, ini juga ikut prihatin ya. Makanya kalau kepengen seneng, lihat orang seneng. Kalau kepengen kamu seneng tapi lihat orang seneng kamu sedih, berarti kamu tidak akan seneng dan kamu akan sedih selamanya. Ya kan? Iya, itu karena doamu. Ya, doamu apa? Doamu seneng ya lihat orang seneng. Gitu. Jangan lihat orang seneng kamu sedih. Wah, bingung, kok bisa kaya, kok bisa berhasil. Kok aku kayak gini, apa aku dikutuk? Iya, emang dikutuk. Balik galak. Nah, apa Pram? Pernah ngalami juga ya? Ya? Ya kamu sudah agak lumayan lah, tak lihat lah. Sudah kreditan udah nggak ada ya. Tinggal mikirin istri agak bandel sedikit lah ya. Nah, kalau bisnis vision dan entertainnya apa nih kalau udah tahu nih? Tempat chill out, nongkrong, terus juga Chill aku, ya. Apa tuh artinya? Chill, dingin, out di luar. Nggak bisa diartiin gitu. Ya tempat orang buat santai-santai aja. Biasa kan kita butuh tuh kalau kita lagi kerja, habis kerja gitu ya. Apalagi di Jakarta hiruk pikuk whatever gitu. Jadi kita pengen ke suatu tempat yang benar-benar kita feeling cozy. Nah itu aku pengen buat di mana paling kita disukai, semua. di mana tempat yang paling diangan-angan yang belum kesampaian atau mungkin Di pernah Jakarta aja dulu. Di Natuna tuh enak, di tengah laut itu tenang nyaman ya. Lihat. Tuh Natuna bagus loh. Bagus. Batu-batu karangnya di pinggir itu, kalau kamu berendam hampir sama juga sama batu karang itu. Itu keren itu. Aku pernah ke sana, batu karangnya keren. Itu pohon kelapa aja jatuh aja didimin aja. Kalau di sini pohon satu aja jatuh udah rebutan orang banyak. Bener nggak Pram? Ini pernah sampai ke Brunei ya menghibur Sultan ya. Iya. Kayak topeng, pakai apa macam-macam. Kembali ke laptop. Untuk Kimi nih. Kabarnya dirimu juga pernah mengalami vision show paling unik nih, di mana dirimu harus berjalan secara vertikal di gedung dengan ketinggian 17 meter nih. Wow, gimana tuh ceritanya tuh? Kebetulan saya secara pribadi saya takut banget sama tinggi ya. Oleh karena itu ketika ada tawaran seperti itu, Takut sama tinggi? Takut tinggi. Kamu sendiri tinggi? Enggak maksudnya kayak gitu. Takut sama ketinggian, Mas. Terus. Pada saat ditawarin fashion show seperti itu kan berbeda ya dengan fashion show biasa. Betul. Sama seperti saya, kembali lagi saya ini adalah seorang yang rasa keingintahuan saya itu besar sekali gitu. Jadi saya mau coba sesuatu yang baru gitu. Akhirnya ya udah. Tapi yang penting cocok lah dengan angkanya lah ya. Dengan ketinggian miring ya. Miring ya, vertikal tuh miring ya berarti Pak? Enggak dong. Vertikal, horizontal, Iya, tajam benar. gitu. Vertikal 90 derajat. Jadi ya dari atas gedung terus aku diikat catwalk ke bawah. Lehernya diikat. Enggak dong. Enggak gitu Topeng. Kan nggak tahu, makanya nanya. Diikat. Wah, kalau aku yang jadi ketanya, wah. Lu pernah? Aku mau deh jadi iketannya Kimi ya tak. Lah, lu juga pernah. Fashion show di vertikal, salah ngikat, mulut yang diikat. Kayak gangsing dong. Kembali ke lab. Masih untuk Kimi ya. Dan untuk kamu sebentar ya. Kimi kan dikenal karena kulitnya yang gelap biru keungu-unguan ini. Dan rambutnya yang tidak pernah panjang. Pernah nggak sih punya keinginan untuk merubah warna kulit dan memanjangkan rambut nih? Monggo silakan. Transformasi itu perlu ya. Kita di dunia entertain kita butuh transformasi. Tapi untuk saat sekarang ini kebetulan saya sudah menemukan ini sebagai identitas saya gitu. Identitas diri saya di mana emang saya berkulit hitam karena saya emang dark Indonesia ya. I proud to be like this skin gitu. Yeah. Terus rambut saya pendek emang karena kebetulan saya dari dulu emang tomboy Mas Tukul. Saya dulu sempat rambutnya panjang, tapi ketika saya ke Jakarta saya lihat semua rambutnya panjang, kayaknya pengen deh beda dari yang lain gitu. That's right, good. Punya style, punya warna tersendiri. Tapi jujur ini ya, saya mewakili orang jelek yang jujur ya. Kamu manis sekali kamu, luar biasa. Manis sekali ya. Jujur manis gak ini? Manis ya. Ini sama Mas, diri manis manis. juga. Pak Iwan juga manis ya. Ini Mas, Pepin Mas. Kamu juga Apa Mas? manis ya, manisan kamu. Backing vokalnya gimana Mas? Wah luar biasa itu bener-bener ini lemper Yap. pocong luar biasa. Kembali ke laptop. For all my guests. Ya.
semua bintang tamu. Sebagai orang yang pernah berkarir di kancah internasional nih, menurut kalian apa sih perbedaan berkarya di sini dengan di negeri orang nih? Monggo dari Paula dulu. Sebenarnya berkarir di Indonesia dan luar negeri itu sebenarnya sama kalau menurut saya, karena perbedaannya adalah kemandirian, di mana kita seperti saya di Singapura itu saya benar-benar start dari nol, semua mulai dari awal dengan casting, kita semua mobil nggak ada, semua nggak ada, jadi semua kita mulai dari bawah lah gitu istilahnya. Jadi menurut saya perbedaannya adalah kemandirian itu sendiri gitu. Luar biasa. Apalagi di luar negeri itu semua mahal, ya kan? Apa harus mandiri, ya kan? Iya. Apartemen, nyewa hotel, makanan aja, udah amazing itu mas lah ya. Expensive kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Halo Pak Iwan. Perbedaan paling susah itu perbedaan kultur, Mas tuh, dan bahasa. Kultur ya. Ya, apalagi kalau kita dari Indonesia, Inggrisnya nggak ngerti kadang-kadang kan. Jadi kadang-kadang orang Australia kalau tanya how are you today, dia tanyanya how are you to die. Wow, beda ya. Maksudnya die-nya mati gitu. Iya, Jadi iya. kita tanya, wah gimana itu? Saya sering disalahkan sama mereka. Padahal saya memang lama di Australia sebetulnya. Oh gitu ya. Saya kalau bilang oh ayo die, ini kayak ngomong die. Lama di Australia, Mas? Ya? Lama di Cara Australia. listening skillnya nggak tajam dia. Yang penting memahami aja kan. Iya. Terus next. Tapi yang kalau sudah kita mengerti kulturnya mereka, kebudayaan dan kesukaan mereka, dan berusaha mereka sangat terbuka sekali. Sangat, karena negara seperti Australia multicultural ya. Semua juga masuk di daerah situ. So untuk saya jadi kombinasi East dan West itu untuk saya malah jadi kekuatan kita. Orang dari Indonesia yang bekerja di sana, Mas. Luar biasa. Pokoknya di mana tempat, bagaimana kita bisa adaptasi menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang sekitarnya, ya, pasti nyaman-nyaman, banyak teman lah. Tapi kalau kamu datang untuk nyari musuh, ya pasti musuh udah di depan Anda. Yang penting bagaimana datang untuk mencari teman, teman akan datang. Iya. Kalau dari Kimi nih, gimana kok? Silakan. Ya, kalau saya pribadi menurut saya dari modeling ya. Setiap negara itu punya standar, Mas Tuko. Indonesia punya standar, Paris, Milan, mereka punya standar masing-masing. Oleh karena itu saya tidak bisa bilang Indonesia lebih buruk daripada negara yang lain, tidak. Model-model kita itu, industri kita itu butuh 1000 wajah. Oleh karena itu, mungkin perbedaannya cuma di profesionalitasnya saja. Untuk masalah wajah, jalan di catwalk, atau dari desainernya, dari bagaimana kita bertata krama, tidak beda jauh sama mereka. Mungkin kita lebih setingkat lebih tinggi daripada mereka gitu. Ini gua demen dah. Demen ngobrol sama orang profesional tuh demen gua. Jadi ikut ke bawah profesional. Kalau udah ketemu orang profesional sama orang profesional nyaman. Tapi ngomong profesional sama aduh. Kembali ke lab. Pemirsa, saya akan ngobrol lagi dan bintang tamu saya sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Untuk Kimi nih. Talk about go internasional nih. Dirimu kan ternyata juga menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terpilih untuk Vision TV nih. Gimana itu ceritanya bisa sampai terpilih nih, monggo? Ya, Fashion TV itu kan emang dikenal orang majalah internasional ya, emang internasional, sekelas internasional. Kebetulan pada saat saya umur 16 tahun, Fashion TV itu pertama kalinya meluncurkan sebuah majalah which is itu akan dijual di Asia, seluruh Asia. Saya terpilih menjadi cover untuk first editionnya. Saya termasuk pembeli pertama waktu covernya ini Kimi nih. Tahun berapa, Nyong? Tahun berapa? Nyang-nyang. Ini pakai gini panggil nyang-nyong. Tar dulu, itu tahun berapa? Nama saya Renaldi loh, nyang-nyong. Kayak hidup di Cilacap aja nyongi. Ngikiek. Paling maning nang laptop kayak kuek. Pembeli pertama, kamu lihat. Itu terbit tahun berapa?
2008. Covernya kan gini kan kamu itu pas waktu itu. Iya. Bener. Kok Mas Teguh tahu? Lo. Kok tahu? Iya tahu. Bener itu. Bener. Saya tahu. Kamu di itu majalah Yasin depan itu kan. Kembali ke lab. Gua kira lu sayang sama gua. Jelek, tembus, slep. Bah. For all my guests, semua penyanyi. Setiap orang sukses pasti punya inspirasi atau idola nih. Nah, kalau kalian biasanya inspirasinya datang dari mana dan dari lingkungan sekitar atau malah idola kalian ini apa nih? Atau malah idola kalian nih? Apa nih? Maksudnya apa ini? Nah, ini. Tolong Beb, ini aku seneng tim kreatifnya itu bikin orang stres juga. Ngalangin mulut lo. Ngalangin di sini. Emang kayak bambu runcing. Setiap orang sukses pasti. Maksud lu apa gitu-gitu? Bau mamu itu loh. Silahkan. Setiap orang sukses Iya, bingung kita. pasti punya inspirasi atau idola. Nah, kalau kalian biasanya inspirasi datang dari mana? Dari lingkungan sekitar atau malah dari idola kalian? Monggo dari Paula dulu. Oh, nggak jelas. Gitu dong, gitu baca. Ini darinya ditambahin tadi. Dari idola kalian nih, apa maksudnya itu? Inspirasinya banyak Mas, seperti banyak lingkungan kita sebenarnya inspirasi kita gitu. Dimana kalau kita bergaul atau ada di tempat lingkungan yang baik, dalam arti ya lingkungan banyak belajar atau ya lingkungan yang maju, kita pasti akan terbawa untuk maju. Dan banyak sekali sih inspirasi juga banyak dari buku. Mungkin Bapak Iwan juga menjadi salah satu inspirasi saya juga kali ini gitu, karena benar-benar ya sangat tough dan bisa sampai sekarang gitu. Mungkin Bapak bisa expand ke negara-negara maju lainnya gitu kan. Jadi ya menurut saya inspirasi bisa dapat dari mana saja gitu. I do agree. 100% correct. Korek api. Korek jazz, tahu nggak? Good. Mungkin ada idolanya Mbak Paul siapa? Kalau untuk role model saya, kalau modeling itu ada Giselle Bundchen. Nah, ya. itu asli dari mana? Dari mana? luar. Jawa Koek. Ya, dari mana? Sebenarnya Mas Tuku juga udah jadi idola saya. Nih. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Karena berawal dari Semarang ya Mas, Iya, ya sama daerah. Same from Semarang. Same from Semarang. Pak. Dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Nih. Bikin malu. Dan orang minta. Ini tema go internasional. Kesenangan kita juga ada kesenangan orang lain, kebahagiaan kita juga ada kebahagiaan orang lain. Gak gitu caranya, Kok Mas. gitu caranya kan. Ada Pak Iwan loh, berupa begituan. Ini ada Sean Connery loh, malu loh. Malu aja. Ya udah ini minta. Internasional nonton nih. Namanya orang minta dikasih toh, Pak. Perlu dibantu toh. Malu aja, maaf ya Pak ya, maaf semuanya Iya, ya. Apa? Bagi. Ada Paula, nggak enak. Mbak Paula. Mbak Paula di situ ada apa Mbak Paula? Ini. Tambah ini. Masih tahu minta. Monggo dari Pak Iwan silakan. Kalau saya, inspirasi utama saya orang tua saya. Luar biasa. Karena dia sekolah high school, SMA ya. Bisnis dari kecil, jualan kue, potong sirap, sampai jatuh bangun. Dan itu menjadi inspirasi bagi saya bahwa nggak pernah menyerah. Jadi saya satu ada statement dalam hidup saya, bahasa Jawanya kayak gini, quitters never win and winners never quit. Alright. Tahu saya. Tahu. Apa? Tahu kalau Pak Iwan mau nyiksa saya tahu. Ya, lu nggak usah lihat gua mau bantuin lu. Lu kan Next, gua tahu Pak Iwan. emang. Aku seneng bahasa Inggris, Pak. Mendingan dari awal bahasa Inggris terus aku lebih seneng. Never mind, you can say English. Never mind.
Kedua, banyak teman-teman saya waktu saya membangun bisnis, termasuk contohnya Pak Robi Johan, mantan chairman Garuda. Oh, saya tahu. Yang selalu ngajarin saya sebagai think big and start small. Ya. Pikirkan yang besar, mulai dari yang kecil. Dan juga seringkali melihat kayak Mas Tukul, kayak Gangnam style-nya Indonesia. Wah, min. Gangnam. Dia bukan Saya gang 7-nya, Pak. Karena di Trans 7, jadi hidup itu harus punya tujuan, ya kan? That's it. Wow. Gang buntu lu mah. Gang buntu kan gangmu itu. Mungkin kalau ada inspirasi developer Indonesia, mungkin seperti Bapak Ciputra ya, yang dulu pertama kali langsung berpikir untuk membangun Taman Mini. Jadi visinya sangat besar sekali. Jadi orang-orang seperti itu. Di Amerika mungkin ada developer-developer yang arsitek dan developer juga. Itu jadi inspirasi saya. Bob Arum itu juga sering ke rumah saya, Pak. Oh gitu. Kalau dari Kimi nih, monggo. Ya, inspirasi saya sih datang dari mana saja ya Mas Tukul. Dari saya sendiri emang saya itu orangnya percaya diri sekali dengan apa yang saya mau lakukan. I love my job, I love everything that I do gitu ya. Saya punya bio seperti ini, student today, superstar tomorrow. What the meaning student today in Indonesia? Indonesianya apa? Indonesianya coba. Murid sekarang, nggak bisa ya bahasa Indonesia ini. Murid sekarang, student today, superstar tomorrow. Ya, sekarang murid belajar, besoknya bisa jadi superstar. Melebihi dari guru. Gitu. Oh, iya. Pemirsa, Bapak Iwan ini ternyata juga seorang motivator. Nah, mumpung di sini beliau ingin berbagi kiat-kiat sukses kepada kita. Keep applause for Bapak Iwan Sunito. Wah, Pak. Kalau saya bisa bagikan dua hal bagaimana bisa berhasil dari kehancuran sampai satu saat bisa besar adalah satu, harus mengerti bahwa sukses adalah satu perjalanan. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa sukses itu satu perjalanan, nomor satu yang kita harus tentukan adalah tujuannya kemana. Ada satu pepatah berkata bahwa perjalanan 1000 miles dimulai dari satu langkah. Tapi harusnya langkahnya yang jelas ke arahnya. Kalau enggak nanti kita akan mutar kemana. Kedua adalah bagaimana pentingnya kita mempunyai strategi bagaimana atau perencanaan untuk mencapai satu tujuan itu. Formula ekonominya saya adalah motivasi tambah strategi selalu sama dengan sukses. Tapi sebaliknya, motivasi minus strategi selalu sama dengan frustasi. Ketiga, yang paling penting adalah untuk berhasil kita harus tekun dan kerja keras, yaitu kristalisasi keringat. Kalau teman-teman pengen baca buku, ada satu buku namanya Outliers, ditulis oleh Malcolm Gladwell, yang berbicara soal 10.000 jam terbang setiap orang harus punya. 10.000 jam terbang itu seperti adalah 10 tahun untuk menjadi berhasil. Jadi tidak ada yang sesuatu yang jadi sukses tanpa orang belajar untuk belajar sampai satu saat kemampuannya jadi sukses. Kedua, harus adalah mujizat ada di mulut Anda. Maksud saya adalah begini, yang namanya Raja Solomon, mungkin di Al-Quran dibilang sebagai Nabi Sulaiman, berkata bahwa kehidupan dan kematian ada di mulut Anda. Jadi dari mulut yang sama kita bisa berbicara kehidupan, atau bisa bicara yang kematian, bisa bicara yang positif, atau yang negatif. Contohnya, krisis ekonomi dunia, terjadi krisis ekonomi dunia karena setiap orang berbicara akan terjadi krisis. Terjadilah yang namanya self-fulfilling prophecy. Nah, kita lihat juga Indonesia, karena presiden kita, yang saya baru pernah baca bukunya yang ditulis oleh Bapak Dino Patijalal, ambassador kita di Washington, yang tulis bahwa filosofi kepemimpinan dia, Indonesia harus bisa. Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa Indonesia dilirik oleh mata dunia karena slogan orang berkata bahwa Indonesia harus bisa. Saudara juga harus mengerti bahwa 2050 diprediksi Indonesia akan menjadi negara 10 terbesar ekonominya seluruh dunia. Satu lagi. Tahukah Anda
penggunaan Twitter yang terbesar di seluruh dunia ada di kota mana? New York, mungkin Paris, enggak. Nomor 1 di dunia, Jakarta. Nomor 6 di dunia adalah Bandung. Itu menunjukkan kalau setiap satu pemimpin berkata kita bisa, Anda akan bisa. Nah, itu waktu saya sekolah berantakan, saya bersyukur dengan orang tua dan ibu yang berkata, kamu bisa. Tiap tahun waktu orang lain hampir saya tidak naik kelas, dia selalu berkata, tahun depan akan jauh lebih bagus lagi. Setiap tahun dia berkata, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Suatu saat jadi bisa. Waktu kita mendirikan perusahaan kita di Sydney, banyak orang berkata bahwa, oh kalau orang Indonesia di luar negeri tidak bisa berhasil. Tapi karena orang tua sudah menanamkan, pasti bisa. Waktu saya lihat dia dulu dari Kalimantan, nggak punya uang, dari sekolah high school atau SMA yang cuma SMA bisa berhasil di kota kecil, saya berkata bahwa saya di negara maju pasti bisa. Ternyata dalam waktu 16 tahun, perusahaan kita berkembang, hampir 100.000% dalam waktu 6 tahun. Itu menunjukkan bahwa mujizat ada di mulut Anda. Terima kasih. Oke, give applause for Bapak Iwan Sunito. Pemirsa. Nah, tadi Pak Iwan sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Sekarang giliran Paula dan Kimi memperagakan gaya berjalan seperti di catwalk. Monggo ke depan, musik. Oke, luar biasa. Plus. Oh. Oke, tepuk tangan dong. Go, go. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat Mata. Bukan Empat Mata, baik yang di studio maupun di rumah. Yang di studio apa kabar? Baik. Masih sehat? Sehat. You know what, Mas? Kan sekarang banyak pekerja seni, artis lah gitu ya, yang menginginkan go internasional. Kayak misalnya kita tahu Agnes Monica, Nikita Mirzani juga katanya begitu. Tapi mereka tidak tahu, banyak yang nggak tahu, terutama generasi muda adik-adik kita ini. Kalau Mas Reynaldi ini sebenarnya sudah 10 tahun terakhir ini sudah berkarya di Hollywood. That's right. Ya, di Amerika. Ya. Bahkan film King Kong pertama itu siapa yang siapa film King Kong pertama, Mas? Ada kan? Jurassic Park yang pertama saya. Mas Reynaldi. Anaconda itu semua saya. Terus langsung yang baru Avatar itu ya. Avatar Mas Reynaldi ya. Iya, itu dia. Kayak contohnya kan kalau krokodil buaya itu saya. Krokodil. Di pertunjukan drama musikal di Broadway. Wah, itu kan papan atas banget ya. Mas Reynaldi ini kan ada pertunjukan judulnya Phantom of the Opera. Selama 10 tahun Mas Reynaldi itu tergabung dalam drama musikal itu. Boleh minta tepuk tangannya dong ya. Bahkan reviewnya di New York Post bilang bahwa tidak ada yang menggantikan Reynaldi sebagai pohon jati di drama musikal tersebut. Ini. Tanyain itu yang dapat Oscar kemarin Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Kemarin aku yang langsung ngucapin selamat ya Jennifer Lawrence dalam filmnya Toh Lopi apa Tong Lopi. Lu Topi apa Lu Topi. Film judulnya itu loh. Apa? Leptospirosis. Itu kencing tikus itu penyakitmu itu. Ya, tapi mari kita sambut rekan setia saya yang sudah menggebrak pasar internasional. Jangan lupa film terbarunya yang berjudul Tusuk Konde Terminator ya.
Tusuk konde Terminator. Kan film Terminator nggak ada tusuk konde. Hollywood, Mas. Ini Hollywood. kayak kombinasi horor sama robot. Mari kita sambut rekan setia saya, siapa lagi kalau bukan? Ren. Oke. Nah, Terminator tusuk konde hubungan. ya maaf. Toleransinya nyimpang. Kan tapi tusuk produksi konde itu Hollywood. paling enggak Pantai Ratu Selatan, Oh, iya. tusuk konde Pantai Ratu Selatan. Wow. Tusuk konde Terminator. Ketok Magic Terminator itu masih ada hubungan. Oh iya benar juga ya. Tapi ngomong masalah Ponjati yang tadi, jadi kan kalau zaman sekarang Mas, kalau mainan itu anaknya Mas Renaldi aja mainannya udah gadget ya. Vita tuh mainnya udah, waduh, udah Macem-macem. high tech punya Iya. ya Mas ya. Kalau dulu aku malah pohon pisang ceplokan. Zaman masih di kampung ya Mas Iya, ya. pohon pisang, batang ini daunnya dikupas seret. Nah, ini Mas kebetulan liputan saya ini. Dolanan bentik barang. Kalau mainan kayu punya nggak dulu Mas? Ya bentik. Itu tadi yang kecil, yang kayunya kecil, yang panjang, yang kecil di belakang ini terus gini. Itu terus di tik-tik. Terus diukur 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling panjang berarti itu yang paling Oke. menang. Itu di kampungnya Mas Renaldi Kayu, ya? bentik Oke. namanya. Nah ini juga nih Mas. kebetulan- Slodor barang aku masih. Itu apaan sih namanya? Slodor itu kayak ada garis terus lari, kejar tapi jangan sampai kepegang. Gerobak sodor itu ya? Apa? Gobak sodor. Engklek. Oh iya. Wah, engklek. Iya, zaman dulu ya. Murah meriah nggak ngeluarin biaya. Benar. Nah kalau yang ini Mas, kebetulan liputan saya bertemu dengan Bapak yang pengrajin mainan dari kayu nih Mas. Wah, masih lah ini. ada. Kita mau lihat ya seperti apa mainan-mainannya. Monggo. Oke, pemirsa, saya mau telepon anak saya dulu ya. Halo, Mikaela. Which one do you want? Truck or bus? Oke. Nah pemirsa, bukan empat mata, kebetulan anak saya lagi baru belajar kata baru ya, vocabulary baru, bus and truck. Saya lagi tadi jalan-jalan, ini daerah Kalibata ya, lalu saya melihat ada tempat yang cukup unik menurut saya karena kelihatannya bahan-bahan yang digunakan tuh kayu gitu. Ini ada truk dari kayu, terus ada tempat tidur ya, ada ini gede nih, tronton. Mirip Pepi ya. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Umar. Bapak Umar ini yang punya tempat ini ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih Pak punya usaha ini Pak? Mulai usaha dari tahun 77. Nah ini kan tahun 2013 ya. Kira-kira masih banyak yang tertarik Pak? Sebetulnya masih banyak, malah sekarang kita banyak yang biasa diekspor ke luar negeri aja sekarang udah nggak bisa karena yang bikinnya udah nggak ada. Kalau boleh tahu waktu pada saat itu diekspor kemana aja Pak? Ada Australia, ada Jerman, sama Belanda. Nah kalau boleh tahu Bapak dibantu oleh berapa orang? Ya kira-kira ya kalau 30 orang ada. 30 orang. Oke, kalau boleh tahu Pak penghasilannya sehari itu kurang lebih berapa Pak? Ya kalau 1 juta dapat lah itu. Satu hari. Kalau biasanya paling banyak itu yang mana yang mereka cari? Ini. Oh, truk ini ya Pak ya. Oke, nah Pak, kan saya kan mau cari memang buat anak saya Pak, tapi saya juga punya teman yang dia tuh hobi juga dengan mainan. Namanya Mas Tukul. Bapak kenal Mas Tukul? Tukul. Tahu ya Pak ya? Tahu namanya aja udah pernah. Ganteng nggak Pak? Ya. Ganteng nggak Pak? Ya, lumayan dah. Kalau saya dengar katanya Bapak punya hadiah khusus buat Mas Tukul ya? Boleh diperlihatkan Pak kepada... Oh, wow, boleh dilihat ke kamera Pak. Inilah pemirsa hasil masterpiece daripada... wow, ini ceritanya Mas Tukul sama siapa Pak? Sama si Gareng. Si Gareng. Menurut Bapak cakepan mana? Ya cakepan Tukul. Hai.
Oke deh kalau gitu. Ini saya terima Pak, nanti saya bawa ke studio. Ya Bapak ya, makasih Bapak. Diperlihat Pak, kasih lihat. Oke. Oke pemirsa, bukan empat mata, kalau misalnya Anda tertarik untuk membeli mainan kayu, bisa datang langsung ke Kalibata ya Pak ya? Iya. Oke. Harganya terjamin oke. Oke, ya sudah kalau begitu kita ketemu di liputan-liputan berikutnya. Merdeka. Oke, terima kasih atas perhatiannya di segmennya Marcella dan Renaldi. Nantikan segmen kami berikutnya dan liputan menarik lainnya yang bombastis, fantastis, spektakuler. Silakan Mas. Fenomenal, faktual dan berimbang hanya di Bukan Bat Mata. Oke, masih di Bukan Bat Mata. Kembali ke laptop. Pemirsa, teruslah bermimpi, yakinlah bahwa mimpimu akan tercapai jika dilakukan bersama dengan usaha untuk meraihnya. Terima kasih kepada bintang tamu saya yang telah berbagi, Paula Verhoeven, Bapak Iwan Sunito, dan Kimi Jayanti. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya jas hiding, jas ulang, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan dan diambil. Tonton Bukan Mata, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Bukan Mata.